I got a feeling deep inside that you've been lying about where you've been at night. Oh, I've got a feeling, so you better learn to treat me right. Hai guys, kalian tahu nggak apa itu pajak kendaraan bermotor atau PKB? Sini aku jelasin. Pajak kendaraan bermotor adalah kewajiban yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan kepada pemerintah sebagai kontribusi atas kepemilikan dan penggunaan kendaraan. Pajak ini digunakan untuk menandai infrastruktur, transportasi, dan layanan publik. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang tujuan pajak kendaraan bermotor? Nah, tujuan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pendapatan daerah meliputi yang pertama yaitu ada sebagai pendanaan pembangunan daerah. Pajak kendaraan bermotor menyediakan dana yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Contohnya seperti jalan raya, jembatan, serta fasilitas transportasi umum yang mensejahterakan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu ada sebagai peningkatan kemandirian keuangan. Dengan mengandalkan PKB atau pajak kendaraan bermotor, daerah dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat, sehingga meningkatkan kemandirian dan pengelolaan anggaran dan pembangunan. Yang ketiga yaitu sebagai pengaturan lalu lintas. Pajak kendaraan berfungsi sebagai alat untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor secara bijak, yang dapat membantu mengurangi kemacetan. Dan yang keempat yaitu ada kesadaran masyarakat. Melalui pajak kendaraan bermotor, diharapkan masyarakat akan lebih sadar dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Dan yang kelima yaitu ada perlindungan lingkungan. Pajak kendaraan bermotor juga mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang lebih ramah lingkungan. Dengan berbagai tujuan tersebut, pajak kendaraan bermotor berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial daerah, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pajak kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan pajak kendaraan bermotor. Peraturan daerah atau perda, yaitu setiap daerah memiliki tarif pajak yang berbeda-beda. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tarif PKB paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Tarif PKB atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan dalam angkutan umum, angkutan sekolah, angkutan karyawan, pemadam kebakaran, ambulan, lembaga sosial atau keagamaan, pemerintah dan pemerintah daerah sebesar 0,5%. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama, nomor penduduk, atau alamat yang sama. Selanjutnya itu ada kewajiban pajak. Yang pertama itu ada pendaftaran kendaraan. Setiap pemilik kendaraan wajib mendaftarkan kendaraannya dan membayar pajak kendaraan bermotor untuk mendapatkan STNK. Yang kedua itu ada pembayaran pajak. Kewajiban membayar pajak dilakukan setiap tahun. Pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai sumber yang telah disediakan oleh pemerintah, termasuk melalui bank atau secara online. Yang ketiga ada sanksi. Ada sanksi bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak, seperti kena denda atau pembatasan dalam proses perpanjang STNK. Adapun subjek dan objek pajak kendaraan bermotor. Yang pertama ada objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan atas berbagai jenis kendaraan bermotor, baik yang beroda 2 maupun yang beroda 4, yang memiliki tarif berbeda-beda. Jadi, setiap kendaraan bermotor itu harus terdaftar di kantor pajak agar dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Adapun objek yang dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor ada 1 kereta api, 2 kendaraan dinas, 3 adapun kendaraan untuk kegiatan sosial, yang keempat kendaraan untuk pameran atau penelitian, yang kelima ada kendaraan milik lembaga internasional.
bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas kendaraan bermotor. Misalnya, saya memiliki kendaraan pribadi, jadi saya harus bertanggung jawab untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pastikan kendaraan Anda terdaftar dan pajaknya dibayar tepat waktu. Pajak kendaraan bermotor dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB dan faktor pengali yang telah ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Nah, di sini kami mengambil ketentuan dari daerah Kota Mataram sebesar 2%. Contoh sederhananya yaitu Adel memiliki kendaraan bermotor dengan detail jenis kendaraan yaitu sepeda motor. NJKB-nya yaitu 13.600.000, tarif pajaknya 2% dan bobot kendaraan pribadinya sebesar 1%. Untuk rumusnya yaitu PKB sama dengan NJKB dikali dengan tarif pajak dikali dengan bobot. PKB-nya yaitu 13.600.000 dikali dengan 2% dikali dengan 1% sama dengan Rp2.720. Nah, untuk contoh kasus kedua yaitu kasus telat bayar, di mana Pak Hendri lupa membayar pajak sebesar Rp213.600 pada 6 Januari 2024 dan dia membayar pajak pada tanggal 20 Maret 2024. Itulah PKB yang akan dibayarkan oleh Pak Hendri. Detailnya di sini yaitu PKB terutang sebesar Rp13.600.000. Tanggal penyetorannya itu 20 Maret 2024, tanggal jatuh temponya itu 6 Januari 2024, jumlah bulan keterlambatannya 3 bulan, dan bunga per bulannya itu sebesar 1%. Bunga, sebelum kita menghitung PKB terutangnya, kita menghitung bunganya terlebih dahulu, yaitu total jumlah keterlambatan dikali dengan PKB terutang. Total bunga keterlambatannya itu 3% dikali dengan Rp213.600 sama dengan Rp6.408. PKB terutang ditambah dengan total bunganya sama dengan Rp213.600 ditambah dengan Rp6.408 sama dengan Rp220.008. Jadi Pak Hendri akan membayar pajaknya sebesar Rp220.008. Tarif pajak kendaraan bermotor berbeda-beda tergantung pada jenis kendaraan dan wilayahnya. Untuk mobil pribadi, pajak biasanya ditentukan berdasarkan kapasitas mesin dan usia kendaraan. Semakin besar kapasitas mesin, semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan. Sebaliknya, sepeda motor memiliki tarif yang lebih rendah, tetapi juga bergantung pada kapasitas mesin. Untuk kendaraan komersial seperti truk dan bus, seringkali memiliki tarif yang lebih tinggi karena fungsinya dalam berbisnis. Selain itu, tarif juga bervariasi di setiap daerah, tergantung pada peraturan pemerintah setempat. Ini semua bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam kontribusi pajak bagi pembangunan infrastruktur. Berdasarkan peraturan Gubernur NTB nomor 23 tahun 2024 tentang tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor, yang pertama, tarif PKB ditetapkan sebesar 1,025%. Dan yang kedua, tarif PKB atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah dan pemerintah daerah ditetapkan sebesar 0,5%. Apa sih yang terjadi jika kita telat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB? Pemerintah Kota Mataram menerapkan sanksi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB berupa bunga sebesar 1% per bulan dari pajak pokok terutang. Dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu 12 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Ada 4 sanksi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB. Yang pertama ada denda administrasi. Pemilik kendaraan yang terlambat membayar PKB akan dikenakan denda. Besaran denda ini bervariasi tergantung pada peraturan daerahnya. Dan yang kedua, bunga. Selain denda, mungkin ada bunga yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran. Ini biasanya dihitung berdasarkan presentasi dari jumlah pajak yang terhutang. Yang ketiga, pembatasan layanan. Keterlambatan dalam pembayaran dapat mengakibatkan pembatasan dalam layanan administrasi, seperti penerbitan STNK atau surat tanda nomor kendaraan. Dan yang keempat, sanksi hukum. Dalam kasus keterlambatan yang sangat signifikan, bisa saja ada sanksi hukum yang lebih lanjut.
Setiap daerah mungkin memiliki peraturan dan ketentuan yang berbeda terkait sanksi ini. Jadi penting untuk memeriksa regulasi setempat. Jika ada yang ingin Anda ketahui lebih lanjut, yuk disimak video ini. Manfaat pajak kendaraan bermotor. Sobat-sobat pajak, ada yang tahu nggak apa saja manfaat dari PKB atau pajak kendaraan bermotor? Yap, di sini saya akan menjelaskan dan sebutkan ada 5 pajak kendaraan bermotor. Yang pertama, ada pembiayaan infrastruktur. Pajak kendaraan bermotor digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, terutama jalan raya yang digunakan oleh kendaraan bermotor. Yang kedua, ada mendukung transportasi publik. Dana yang diperoleh dari pajak ini juga dialokasikan untuk pengembangan dan pemeliharaan transportasi umum, sehingga memperbaiki kualitas transportasi bagi masyarakat. Yang ketiga, ada pengelolaan lingkungan. Pajak kendaraan bermotor membantu mendanai program-program terkait pengurangan polusi dan peningkatan kualitas lingkungan masyarakat. Yang keempat, ada keamanan dan keselamatan lalu lintas. Sebagian dana pajak ini digunakan untuk meningkatkan fasilitas keselamatan lalu lintas seperti pemasangan rambu-rambu dan memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Yang kelima, ada pemasukan daerah. Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah yang kemudian digunakan untuk berbagai layanan lainnya. Dengan membayar pajak kendaraan bermotor, masyarakat turut berkontribusi pada perbaikan fasilitas umum yang lebih baik dan menunjang pertumbuhan ekonomi secara umum. Nah, ada 8 cara melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara elektronik atau online. Yang pertama itu persiapkan dokumen seperti STNK dan KTP. Selanjutnya akses melalui website resmi Samsat. Yang ketiga, pilih menu pembayaran. Selanjutnya, masukkan data kendaraan ya sesuai dengan data kendaraan pribadi. Selanjutnya, verifikasi data, yaitu menunggu verifikasi data. Selanjutnya, pilih metode pembayaran, bisa melalui transfer bank, kartu kredit, atau dompet digital. Selanjutnya, lakukan pembayaran. Lakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang tertera. Setelah itu, terima bukti pembayaran. Simpan bukti pembayaran yang diterima melalui website resmi atau email. Yang kedelapan itu, terima bukti pembayaran. Simpan bukti pembayaran yang diterima melalui email sebagai bukti bahwa pajak kendaraan bermotor sudah dibayar. Nah, cara selanjutnya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu secara konvensional atau langsung menuju kantor Samsat terdekat. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu persiapkan dokumen, siapkan STNK atau KTP. Yang kedua itu kunjungi lokasi pembayaran atau mengunjungi kantor Samsat terdekat. Selanjutnya ambil nomor antrian. Setelah mengambil nomor antrian, isi formulir yang disediakan. Selanjutnya verifikasi data. Tugas akan memverifikasi data kendaraan. Selanjutnya pembayaran. Lakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang tertera. Yang terakhir itu terima bukti pembayaran. Setelah pembayaran, minta dan simpan bukti pembayaran yang diterima sebagai tanda bahwa pajak kendaraan bermotor sudah dibayar. Halo Sobat Pajak, kalian tahu nggak sih apa itu pemutihan dan sistem pembayaran online? Nah, pemutihan sendiri adalah program yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan keringanan pada masyarakat yang telah membayar pajak kendaraan bermotor. Nah, program ini dijalankan dalam jangka waktu tertentu untuk menarik minat agar pembayaran pajak bermotor selalu dibayarkan dan tanpa dikenakan denda atau sanksi administrasi. Nah, program ini sangat menguntungkan bagi masyarakat yang telah membayar pajak kendaraan bermotornya karena mereka hanya perlu membayar pajak pokoknya saja tanpa dikenakan denda atau sanksi administrasi tersebut. Tujuan utama dari program ini yaitu menarik kembali pendapatan daerah dari daerah tersebut dan menarik kembali minat pajak kendaraan bermotor untuk dibayarkan. Jadi, pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pendapatan utama daerah yang sangat penting untuk membangun infrastruktur dan pelayanan publik. Kesadaran akan pembayaran pajak kendaraan bermotor juga tidak hanya bermanfaat bagi individu, melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat luas.
Dengan membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, Anda dapat terhindar dari denda keterlambatan atas pajak kendaraan bermotor. Dan juga selain itu, selain dari pembayaran kantor Samsat, Anda juga dapat membayar pajak secara online dan lebih cepat serta lebih mudah. Semoga materi ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua dan bagi Anda yang sudah menonton. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Ini apa ini? Pasti ada kan? Ngees, ngeteh. Apa ini? Kuburan anaknya harus naik. Ngerinya. Coba gambar dia. Jangan lupa Bayar